Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga pada sehat ya. Kembali saya mengadakan IG Live dengan tujuan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan membawakan topik menarik dulu ya. Gimana kabarnya nih teman-teman semua nih? Nanti tulis ya di chat ya, namanya siapa, dari mana. Nah, hari ini saya mau membahas tentang berita-berita yang datang ke lewat HP kita, atau kita nonton TV, ataupun kita dengar dari teman gitu ya, atau kita baca berita yang tentang politik mungkin ya, tentang hal-hal yang kontroversial dari Indonesia maupun di dunia gitu, yang banyak banget ya berita-berita yang bikin kita tuh mungkin jadi sedih, jadi capek, jadi kesel gitu ya. Nah, ini bagaimana sih kita menyikapi hal-hal tersebut? Mungkin teman-teman di sini ngikutin ya berita kalau sekarang tuh yang lagi rame tuh perang yang di Timur Tengah kan. Nah, ini kita akan kayaknya dibuat memihak gitu ya, memihak ke pihak mana gitu. Nah, jadi hal-hal yang berita-berita seperti ini tuh akan kita jadinya, emosi kita kan jadinya jadi naik turun juga ya. Terus gimana sih menyikapinya? Nah, hari ini saya mau membahas tentang teknik mindfulness nih, untuk menghadapi berita-berita, kondisi politik, kondisi ekonomi di Indonesia yang lagi tidak menyenangkan ya, banyak PHK dan sebagainya, dan juga kondisi politik secara global ya. Nah, tekniknya itu namanya, singkatannya tuh CORE, CORE atau CORE ya. Nah, C-nya itu artinya create stillness. Nah, itu karena kita bicaranya nih tentang bagaimana teknik mindfulness ya. Jadi C-nya itu create stillness, lalu O-nya itu observe emosi kita nih saat menghadapi atau membaca berita-berita tersebut. Kemudian R-nya itu berarti kita refleksikan. Kemudian kalau perlu kita reframe ya cara pikiran kita, supaya emosi kita tuh nggak galau terus menerus gitu gara-gara berita tersebut. Kemudian E-nya itu engage secara mindful, dengan sadar, dengan niat yang baik ya. Kita bahasnya satu-satu ya. Terima kasih sudah join ya, ini Jernih Hati. Kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau mau sambil memberi pendapat juga boleh. Nah, tadi kan C ya, nanti kita akan bahas. Tapi ngalamin nggak di sini teman-teman kalau misalnya lagi scrolling nih sosial media atau baca website berita, terus kalau misalnya baca berita gitu jadi kesel gitu ya, kok kayak gini sih, nggak adil, atau nggak benar pemerintah dan sebagainya. Itu banyak pikiran-pikiran yang muncul ya. Jadinya tuh kalau kita bacanya pagi-pagi bangun tidur, nah seharian tuh bisa kesel gitu, karena kepengaruh kan pikiran sama emosi kita. Nah, bisa juga kita jadi merasa takut. Waduh, ini kemarin tuh sempet tuh gara-gara kebijakan pemerintah, harga saham langsung anjlok tuh. Jadi gimana coba yang investasi di saham misalnya, tiba-tiba jadi turun banget. Nah, itu kan bikin kita jadi cemas ya. Nah, itu hopeless gitu rasanya nih, kok kayak gitu sih bikin kebijakan gitu. Nah, udah gitu pengen banget di sosial media tuh bikin komentar-komentar yang wah, pokoknya kalau bisa tuh mencaci maki, atau pokoknya kesel pengen melontarkan gitu. Tapi kan kita juga di sosial media nggak bisa sembarangan ya, nanti dianggap merusak nama baik lah, nanti di blacklist dan sebagainya gitu kan. Dan itu gara-gara kita baca berita itu, kita bisa jadi ngerasa tadi ya, jadi stres seharian, atau memang benar-benar terdampak tadi ya, karena misalnya kayak tadi sahamnya tiba-tiba harganya turun gitu. Nah, itu yang namanya stres yang ke-trigger sama berita-berita. Nah, berita-berita ini juga belum lagi kalau itu tuh hoax ya, belum tentu benar gitu. Nah, bahkan saya juga sempat nih kena gitu. Apalagi sekarang kan udah ada AI. Ntar ada tiba-tiba berita yang nggak bener gitu, terus deh gitu nanti anak saya yang ngingetin, itu nggak bener tuh beritanya gitu. Terus untung saya itu berita-berita ringan aja, tapi dia ngingetin gitu, wah ya bener juga ya, kalau saya nggak terlalu nggak terlalu kritis gitu,
bisa kemakan kan dengan berita-berita hoax tadi gitu. Nah, jadi gimana nih caranya nih kita supaya dalam kegaduhan berita-berita itu bisa tetap sadar gitu ya, hadir, terus udah gitu kritis, tidak tenggelam di dalam pikiran-pikiran dan kemudian emosi yang negatif. Kita masuk ya ke teknik core tadi gitu. Nah, saat kita baca sesuatu, udah gitu kita langsung kayak ke trigger gitu. C-nya itu adalah kita create stillness ya. Dalam core itu C-O-R-E. Kalau misalnya kita membaca sesuatu atau mendengar sesuatu berita yang bikin kita langsung kayak ke trigger gitu, cobain untuk kita create stillness. Jadi kita diem dulu aja, hening. Halo Kak Desti, apa kabar? Nah, jadi create stillness sih tujuannya apa? Untuk menahan reaksi-reaksi yang kita tuh pengen cepet-cepet komentar misalnya di situ, pengen memaki misalnya gitu ya, atau enggak kita pengen ikutan diskusi yang misalnya diskusinya tuh padahal kadang-kadang sadis ya, netizen itu ya. Jadi kepengen ikutan misalnya gitu. Nah, itu jadinya coba kita justru jeda, diem, create stillness dulu. Nah, kalau bisa kita tarik nafas di situ ya. Dalam jeda itu berarti kita menarik nafas 4 kali, 4 hitungan gitu ya. 1, 2, 3, 4, kemudian tahan 2 hitungan, lalu kita hembuskan pelan gitu 6 hitungan. Nah, itu ulangin tuh 3 kali. Tujuannya apa? Ya tadi ya, tujuannya kita menahan reaksi emosional yang kita suka secara cepat, spontan, otomatis tuh pengen banget bereaksi, pengen komentar gitu yang pedes-pedesnya gitu kalau bisa, ya kan. Jadi kita coba tadi menenangkan emosi kita supaya kita tidak reaktif. Jadi create stillness ya dalam teknik core. Kemudian yang selanjutnya core berarti ada O ya. Yang kedua itu observe. Coba kita observe nih, saya jadi ngerasa apa nih emosi saya ini gitu ya, apa yang saya rasakan, apakah ini jadi kesel, jadi sedih, jadi cemas, atau campur-campur semua, bisa juga kan. Nah, itu kita namai, begitu kita namai emosinya berarti kita sudah mulai lebih bisa berpikir jernih ya, nggak terbawa sama si emosinya itu. Misalnya, aduh aku jadi cemas nih gitu, itu is okay gitu, untuk ya cemas itu hadir, tapi kita jangan tenggelam dan dikendalikan oleh si emosi cemas itu ya. Nah, setelah itu kemudian kita coba refleksikan ya, dan kita kritisi juga nih berita. Ini beritanya bener apa enggak? Jangan-jangan AI, jangan-jangan fitnah gitu kan, bisa ya. Jadi itu sambil kita bener-bener periksa juga ya. Ini beritanya bener apa enggak? Terus kira-kira apa ya niatnya yang menyampaikan, dan kira-kira apa yang aku bisa pelajari di sini, apa gunanya, apa aku mendapatkan informasi ini. Nah, kira-kira kalau misalnya si berita itu banyak opini gitu ya, banyak opini pro dan cons. Nah, kira-kira ada nggak sih cara pandang yang lebih lebih objektif gitu ya, melihat dua sisi misalnya gitu. Jadi kita bukannya pasif menerima, tapi kita juga menggunakan pikiran kita nih buat menganalisa si informasi ini. Jadi nggak diserap secara mentah-mentah gitu ya. Itu untuk tadi ya, merefleksikan dan mengkritisi ya si berita ini tadi ya. Yang penting diperiksa dulu nih bener apa enggak. Kemudian tadi ya, apa yang bisa saya pelajari. Nah, ini kira-kira informasi ini tuh apakah berguna untuk saya untuk bisa lebih membuat diri saya objektif misalnya menilainya. Nah, kemudian juga kalau reframe itu kita periksa nih si berita tuh kan kadang-kadang suka didramatisir ya. Misalnya, wah udah deh negara ini bobrok, atau enggak dunia ini hancur, atau apa dah, itu kan mendramatisir banget, dan itu opini tuh ya kan. Nah, itu di situ kita bisa mereframe, ini mah kata-kata ini benar-benar kata-kata dramatis, tapi mungkin kalau di reframe tuh berarti diganti dengan makna yang lebih produktif ya, lebih bagus gitu. Misalnya, memang sih negara ini banyak masalah, tapi kan tetap saya bisa misalnya menjaga kesehatan mentalku nih, mungkin bisa berkontribusi misalnya dengan bisa berdonasi atau apa.
Jadi kita ganti tuh pikiran kita yang cenderung mungkin mudah terpengaruh sama kata-kata yang negatif gitu. Nah kemudian terakhir engage gitu. Engage itu artinya bagaimana perlu nggak kita mengambil suatu action yang memang secara hadir dengan niat yang baik. Nah misalnya ini berita ini perlu di-share atau nggak usah misalnya gitu. Terus kemudian apa ya yang bisa aku lakukan dalam kapasitas aku nih gitu. Karena kan kalau dia misalnya tentang perang tuh di Timur Tengah, gak mungkin juga kita ikut perang, ya gak sih? Tapi mungkin kita bisa bisa mendoakan, bisa donasi misalnya gitu ya. Nah itu atau memang ada beberapa orang yang memang aku mau jadi aktivis gitu. Boleh aja kalau memang itu dalam kapasitas kamu gitu ya. Nah jadi itu ya, core itu berarti tadi create stillness, diam dulu, jeda, tenangkan dulu emosi. Kemudian tadi observe tuh emosinya, maksudnya kita kenali, terima gitu, it's okay nih kalau cemas, tapi kita jangan sampai larut dan terkendali oleh si emosi tersebut. Kemudian R itu kita refleksikan, nah ini kira-kira mau saya apain nih informasi ini gitu kan, di reframe kalau memang kata si berita itu maupun makna yang ada di kepala kita ini cenderung merusak, jadi kita reframe supaya ininya tuh kata-katanya lebih memberdayakan gitu ya, lebih positif buat kita. Nah kemudian E-nya adalah engage. Engage itu maksudnya engage secara mindful ya, respon yang terbaik nih apa yang bisa saya lakukan begitu. Nah jadi supaya kita tadi tidak terombang-ambing ya sama berita-berita yang bikin ngeri dan sebagainya ya. Dan memang kita perlu menyadari sih, memang di luar sana tuh banyak banget kejadian-kejadian yang bisa bikin kita galau. Tapi kan sebenarnya kita sendiri kan punya role ya. Misalnya sebagai pekerja, sebagai ibu, bapak, kan punya role nih untuk dijalankan ya. Misalnya sebagai orang tua, atau tadi ya sebagai staf di kantor. Kalau kita misalnya pikirannya kacau gara-gara berita-berita ini, kan nanti kita nggak bisa bekerja dengan baik ya, nggak bisa menjalankan role dengan baik. Padahal si hal-hal yang diributkan oleh berita ini itu banyak yang di luar kontrolnya kita, ya kan, hanya sedikit yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan, gitu ya. Nah di sini teman-teman ada pertanyaan apa enggak? Silakan ya. Kalau misalnya ada yang pengen berkomentar atau mau tanya tentang tadi ya teknik tadi gimana caranya menghadapi berita-berita tentang kejadian-kejadian tuh di negara ini atau secara global, perang Timur Tengah dan ketidakadilan yang kita lihat gitu ya, itu gimana kita menyikapinya supaya tidak menjadi gangguan gitu di kita selama kita menjalankan role-nya kita. Nah ini ada pertanyaan ya yang masuk gitu lewat DM. Kenapa sih aku gampang banget kebawa emosi tiap baca berita politik atau sosial gitu? Nah ya itulah, maksudnya kita memang punya yang namanya emosi ya, jadi sangat normal gitu, sistem kita di tubuh kita tuh akan langsung bereaksi gitu. Nah itu ada reaksi emosional ya, bisa dikatakan misalnya kita jadinya jadi marah ngelihat itu, pengennya tuh, apalagi kalau marah tuh berarti melihat ketidakadilan misalnya, marah itu kan berarti kan sesuatu yang bagus ya, bukan yang nggak peduli. Kalau misalnya nggak peduli malah sesuatu yang mencemaskan. Tapi kalau kita marah karena suatu ketidakadilan, justru itu reaksi yang sangat-sangat normal gitu ya. Nah cuman kalau kita tadi ke trigger kayak tadi, kita coba tadi ya lakukan core tadi, jadi kita kembali mindful, saya ke trigger nih gitu ya, tapi memang ini hal-hal yang di luar kendali aku gitu kan. Nah di situ tadi ya jeda dulu, dan nggak apa-apa untuk kita, kenapa sih kita emosional banget gitu. Nah itu jangan judging ourselves, karena begitu kita mengatakan kok aku emosional melulu sih, itu kan berarti we judge ourselves. Tapi coba kita terima bahwa normal kok aku kalau misalnya emosi gara-gara baca berita ini. Jadi tenangkan diri tadi ya dengan teknik core tadi, create stillness, observe emosinya. Begitu kita observe, dia akan kerilis gitu ya. Udah gitu reflex dan reframe kalau perlu supaya
makna-maknanya bukan membuat kita semakin emosi. Kemudian engage mindfully. Engage, merespon dengan apa yang kita mampu, kita bisa ya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih, kira-kira egois gak sih kalau misalnya aku nggak mau buka-buka berita. Nah memang salah satu obatnya nih supaya kita nggak galau adalah membatasi melihat berita-berita tersebut. Dan itu penting gitu, kalau kita mulai ngerasa keganggu nih, mentalku nih mulai keganggu, nah itu lebih baik kita membatasi diri ya, bukannya nggak peduli, tapi kita mau menjaga juga kan state-nya kita ya, kesehatan mental kita, daripada marah-marah terus, daripada jadi galau seharian nggak bisa kerja. Nah mendingan nggak apa-apa puasa dari social media tadi, dan bisa misalnya kita create, kalau misalnya saya sudah merasa tenang gitu ya, nanti saya buka cuma 10 menit deh gitu, supaya tetap perlu update ya, kita tetap perlu tahu gitu apa yang sedang terjadi. Tapi kalau itu jadi berlebihan gitu ya, sampai berjam-jam gitu ngeliatin sosial media kan juga nggak baik ya. Yang penting kan kita tahu nih apa yang sedang terjadi, tapi tidak perlu sangat consume gitu dengan berita-berita tersebut gitu, kayak nonton sinetron aja ya ngeliatin konflik di dunia ini gitu. Nah kemudian ada lagi nih yang nanya, gimana caranya tahu kalau aku tuh memang sampai stres nih gara-gara news itu gitu. Nah jadi ada gejala-gejala kita gitu, misalnya emosi kita jadi kayak marah-marah, kepikiran terus, jadi sulit tidur gitu, udah gitu jadi rasanya jadi kayak putus asa gitu, kayak aduh kayak ini kok nggak ada titik terang ya, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kalau pikiran kita tuh, kalau kita mindful, maka kita akan tahu nih pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Jadi pikiran-pikiran yang pesimis, yang merasa bahwa wah ini pokoknya kayak nggak ada harapan, terus kita jadi men-trigger emosi marah kita melulu. Nah itu memang kita perlu mindful, perlu aware, punya self awareness bahwa oh ini saya jadi kayak gini, kayaknya udah mulai kebanyakan gitu ngeliatin berita-berita yang tadi ya, yang negatif tadi gitu. Dan kita jadi perlu mengelolanya dengan teknik tadi ya, teknik core, create stillness, kemudian observe emosi untuk rilis, kemudian refleksikan dan reframe, yang keempat engage mindfully gitu. Halo kak siapa dia, Ota, apakah Ata? Tolong ini aja ya, silakan ya kalau misalnya mau komentar atau mau bertanya tentang topik lain juga boleh ya, tentang mindfulness dan emotional intelligence. Terus ada juga nih yang pernah nanya juga nih, rasanya tuh kayak bener-bener memang gak punya kendali ya, helpless banget gitu, ngelihat berita tapi kesel, tapi gak bisa apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Jadi itu aja udah keganggu tapi nggak bisa apa-apa, jadi kan kesel ya, kebayang ya. Nah itu memang yang paling penting adalah kita tetap jaga diri kita dulu. Jadi tadi ya, pikiran kita gimana caranya supaya bisa tenang, kemudian emosi kita juga tenang, kita tahu mana batasnya kita. Kita cuma bisa nyumbang nih, cuma bisa doa nih misalnya ya, untuk saudara-saudara kita nih yang sedang mengalami operation ya di Timur Tengah gitu ya. Itu paling enggak mungkin kita bisa donasi, bisa berdoa. Itu yang segitu tuh mungkin maksimal ya yang bisa kita lakukan. Dan mungkin juga bisa dengan misalnya kalau ada posting dari mereka, kita tetap bilang kita doakan mereka, jadi kita kasih support lah secara moral misalnya begitu. Jadi dengan kita pikirannya jernih, jiwanya jernih, kita jadi bisa memilih gimana caranya nih membantu nih di sini dengan sesuai dengan kapasitasnya kita gitu ya. Nah jadi kita bisa mengelola respon dengan bijak kalau kita tenang, pikiran tenang, jiwanya tenang. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita dari segi pikiran kita maupun hati kita ini, nah itu jadi kacau nih, di dalam sini nih kacau gitu. Pasti nanti keputusannya kita, perilakunya kita ya juga jadi kacau, dan bisa kena imbas tuh, keluarga kena imbas, teman-teman kena imbas ya.
Jadi kita atur dulu diri kita sih yang pertama ya. Makanya tadi teknik core tadi itu tujuannya buat mengelola diri kita dulu nih gitu. Nah terus gimana ya caranya pengen tetap peduli tapi nggak ikut tenggelam gitu dalam kekacauan ini gitu ya. Nah kan kita tuh maksudnya mungkin gini, nggak pengen juga menutup diri dari berita-berita ini, tetap pengen update, tapi gimana caranya supaya tidak ikut kacau gitu ya pikiran sama jiwanya gitu rasanya ya. Halo Kak Windy, kemudian Kak Evi, kita lagi bahas tentang bagaimana caranya kita bisa menghadapi kejadian yang di dunia dan di negara ini nih yang beritanya banyak banget berita negatif ya. Jadi kita bisa juga nih tadi ya membatasi diri dari buka sosial media, tapi bikin jadwal gitu, bikin jadwal di mana jangan pagi-pagi kalau buka berita karena kalau misalnya buka berita pagi-pagi dan sudah bikin kesel itu seharian bisa kepengaruh moodnya ya. Jadi bisa mungkin lebih siang, lebih sore, tapi cuman 10 menit atau 15 menit gitu ya, sekedar kita tahu ya di mana kita harus pedulinya tuh di mana. Jadi jangan juga kayak katak dalam tempurung yang aku nggak mau tahu deh what's going on gitu ya. Jangan juga gitu. Kita juga mungkin di sini dibutuhkan peran kita untuk support sesuatu yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Dan kemudian pilih sumber berita yang bisa dipercaya. Kayak mungkin dari Tempo, dari Kompas, atau ya memang gak susah ya sekarang kadang-kadang berita tuh juga berita-berita tuh juga ada agenda-agenda gitu ya di baliknya ya. Jadi pilih memang yang pembicaranya tuh memang sudah terkenal, dia bisa objektif ya, nggak tidak bias gitu. Kita pilih, kita benar-benar pilih. Hai Kak Santi. Nah gitu ya. Jadi terus deh gitu kita bisa nanya diri kita juga ya. Kira-kira nih aku peduli sih soal masalah di negara ini, aku peduli sih soal tadi ya, soal isu-isu di luar sana ya secara global pun. Tapi kira-kira apa ya yang sehat untuk aku nih, kepedulianku ini apa yang paling sehat gitu. Apakah enggak deh hari ini kayaknya aku moodnya memang lagi nggak enak, jadi mendingan jangan dulu deh buka-buka berita misalnya gitu. Atau misalnya hari ini aku lagi oke, tapi aku cuman mau lihat bener-bener highlightnya aja, misalnya aku nggak mau lihat foto-foto yang grafik banget ya. Kalau perang tuh kan grafik banget gitu, dan itu sedihnya bisa berhari-hari gitu ya, lihat korban-korban perang gitu. Nah itu bisa, misalnya aku mau lihat highlightnya aja deh, apa sih yang sedang terjadi gitu. Dan tadi ya kalau mulai emosi mulai datang karena ngeliatin itu semua, praktekkan tadi teknik core. Jadi create stillness, tarik nafas dulu, jeda dulu, kemudian observe emotion supaya kita bisa menerima dan kemudian release. Lalu R-nya itu adalah refleksikan, reframe. Refleksikan itu artinya kita filter ya, bener nggak sih ini berita gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus kalau kita reframe tuh berarti ada nggak kata-kata yang saya gunakan yang terlalu dia bukan fakta gitu, tapi opini atau enggak hal-hal yang malah membuat emosi saya negatif. Lalu E-nya adalah engage mindfully. Apa sih action yang saya bisa lakukan yang dalam kapasitas saya gitu. Ya, jadi itu core tadi tuh bisa dilakukan banget ya. Nggak cuman berita mungkin ya, tapi kejadian-kejadian yang sedang terjadi pun kita bisa pakai teknik tadi untuk kita melakukan pengelolaan terhadap pikiran maupun emosinya kita. Dan kemudian kita bisa mengambil tindakan dan memberikan respon yang lebih bijaksana, lebih baik dan lebih sehat buat kita gitu, secara jiwa, secara mental, secara pikiran gitu ya. Nah ini ada juga sih teman saya tuh yang menarik banget ya, dia tuh orangnya sangat-sangat empati ya. Ini memang hubungannya dengan saudara kita tuh di Timur Tengah sana gitu, dan dia tuh ngerasanya sedih gitu. Kenapa sih kok Tuhan tuh nggak adil banget ya, udah sekian lama penderitaannya mengalami kejadian-kejadian yang sangat berat gitu ya, berat sekali, tapi kok nggak ada pertolongan, nggak ada yang bisa bertindak apa-apa gitu. Itu tuh juga nggak ada yang bisa jawab kan ya, maksudnya ya kita nggak ngerti juga, nggak ada yang bisa jawab, terus kita mesti gimana gitu kan.
Nah itu jadi dia mempertanyakan gitu, kok Tuhan kok nggak adil sih gitu, kok bisa kejadian ini dibiarkan gitu ya. Nah ini kalau buat saya tuh ya sama ya, jadi kepada diri kita tuh kita juga perlu menyadari ya, ini saya memang empati banget, saya jadi sedih, saya jadi kesel dan sebagainya, itu ya kita terima dulu itu. Tapi kemudian mungkin kita perlu kembali ke kepercayaan kita ya, kepercayaan kita bahwa ini pasti kejadian-kejadian yang kita anggap buruk nih di saat ini, memang sebagai manusia kita nggak ngerti apa sih ininya gitu, apa sih maknanya gitu ya, hikmahnya tuh apa gitu, karena yang kita benar-benar rasakan tuh sufferingnya ya kan, itu suffer banget gitu. Nah terus ya nanti saya jawab ya pertanyaan, makasih. Jadi di situ kalau untuk saya memang percaya kalau kita lihat ke sejarah di belakang itu kan banyak banget kejadian yang sangat-sangat chaos gitu ya, yang dulu tuh ada Nazi lah, ada perang gini-gini. Nah nanti kita di sela-sela itu pun kita melihat ada kebaikan-kebaikan loh, ada orang-orang yang wah ternyata orang-orang ada yang bergerak gitu untuk ngebantu, atau enggak ada, kita bisa ngelihat sisi lain ya, bahwa tetap ada orang-orang yang baik gitu, nggak cuman yang kelihatan itu jahat gitu, tapi yang baik-baik juga nih bermunculan gitu. Nah mungkin kejadian ini sebenarnya untuk menggerakkan orang supaya sadar bahwa ini tuh itu nggak bener nih gitu, jadi lebih sadar bahwa ini nggak bener, harusnya bagaimana gitu ya. Nah kan sekarang kan sebenarnya mulai bangkit ya bahwa itu nggak bener nih, tadinya nggak pada peduli gitu kan. Jadi dengan ini muncul ke permukaan, justru nih mulai berkumpul nih orang-orang yang merasakan bahwa ini nggak bener, dan nantinya saya mendoakan sih nanti akan ada gerakan yang akan mengkoreksi itu gitu. Kalau saya begitu ya, kita perlu punya harapan bahwa oh nanti nih yang baik yang akan menang gitu nanti akhirnya. Oke, ritual harian ya. Ada ritual harian yang perlu dikerjakan agar ingat lakukan core. Ya. Nah, sebetulnya ada sih latihan mindfulness sebenarnya. Karena kan tadi core itu kan create stillness. Nah, create stillness itu bisa lebih mudah kalau kita latihan mindfulness tuh setiap hari. Ya, jadi setiap hari itu kita misalnya kalau makan mindful, makan itu jangan sambil lihat berita, sambil ngobrol. Coba benar-benar kita menikmati tuh makanannya, benar-benar kita amati rasanya, bentuknya, warnanya, dengan tujuan ya saya benar-benar mau mengalami nih makan tanpa banyak pikiran ini sibuk kemana-mana, misalnya gitu. Ada latihan-latihan. Nah nanti bulan Agustus saya rencananya mau bikin ya program buat berlatih mindfulness. Jadi ada sesi 4 kali gitu ya, setiap rencana Jumat malam nih bulan Agustus kita Zoom dulu gitu, Zoom 2 jam, kemudian latihan masing-masing. Memang harus latihan ya, kalau mindfulness itu sesuatu yang kita benar-benar jalani, karena mindfulness itu adalah suatu skill atau lifestyle ya, cara kita hidup kita, bagaimana kita mau mengalami semua pengalaman kita nih dengan benar-benar hadir penuh, sadar utuh. Karena sebenarnya kita hidup di dunia tuh sebetulnya banyak berkah loh, tapi kita banyak nggak menyadari gitu ya, nggak mensyukuri, karena pikiran kita sibuk mikirin kemana-mana lah, kerjaan lah, ke masa depan lah, kadang inget-inget masa lalu. Jadi kita nggak hadir penuh, terus kita nggak benar-benar mengalami nih hidup kita ini lewat begitu saja gitu ya, tidak merasakan bahwa oh ini tuh berkahku tuh banyak gitu ya enggak. Nah itu jadi ritual hariannya tuh sebetulnya banyak latihan mindfulness yang bisa dilakukan setiap hari. Ada yang bentuknya tuh kita benar-benar memang formal ya, kayak saya mau duduk aja memperhatikan nafas supaya saya tidak terjerat dalam pikiran-pikiran. Itu ada latihan yang formal, duduk mindful breathing. Ada juga latihan yang informal namanya ya, jadi tadi dengan makan lebih mindful, nyetir mindful, bisa sikat gigi gitu ya, berjalan kaki, olahraga. Jadi kita melatih gimana caranya kita nggak selalu larut dalam pikiran, tapi kita benar-benar menikmati apa yang sedang kita alami. Banyak loh pengalaman tiap hari yang kita bisa nikmati. Kan kita makan berapa kali sehari? 3 kali. Dinikmati nggak?
pengalaman makan itu ya. Soalnya kita udah take for granted gitu, kayaknya makan tuh udah biasa aja. Padahal coba deh kalau kita lihat ya, waktu itu ada sepupu saya sakit ini loh, cancer ya di sini. Buru-buru bisa menikmati makanannya tuh di blender semua jadi cairan gitu ya. Itu bikin kita baru tuh kalau kayak gitu baru sadar, iya kita itu benar-benar banyak nikmat hidup yang kita dustai gitu ya. Kalau di dalam Quran tuh sampai ada surat Ar-Rahman ya yang ngingetin gitu, kamu kok nggak inget sih kamu dikasih nikmat gitu kira-kira. Iya, teman-teman ada pertanyaan lain? Halo Kak Yulia. Nah, jadi seperti itu ya, supaya kita bisa merespon lebih baik, gunakan core tadi ya, create stillness. Maksudnya ini kalau ke trigger ya, create stillness, observe emosinya supaya kerilis, kemudian refleksikan dan reframe kalau perlu, kemudian engage mindfully. Nah, supaya nanti bisa lebih lancar melakukannya, saya rencananya akan bikin kelas nanti Agustus mulai tanggal 8 ya, Jumat malam setiap minggu. Nanti lihat aja ya di Instagram, akan diumumkan sebentar lagi, supaya saya ingin bantu nih teman-teman di sini kalau mau punya skill tadi ya, lebih sadar, lebih mindful, tidak mudah terbawa pikiran-pikiran yang suka ya, kita sih seringnya banyakkan pikiran negatif memang dibandingin yang positif ya. Kemudian jadinya emosinya jadinya gampang galau, gampang stres. Oke, kalau begitu nih kita sudah 30 menit ya IG live-nya. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti saya bikinkan carousel deh ya untuk menjelaskan core tadi itu supaya bisa dipraktekin. Dan mudah-mudahan di sini kalau teman-teman ada yang berminat buat ikut kelas mindfulness program 1 bulan, bisa DM ke saya atau bisa juga WA ya, tapi DM aja dulu, nanti dari DM nanti bisa dilanjutkan dengan WA. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah hadir di sini. Sampai ketemu di minggu depan di IG live berikutnya. Selamat malam. Izin untuk tutup ya.